warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indrana Firdaus Gusti. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari masa ke masa. Indonesia mengalami periode panjang jatuh bangun dalam bidang ekonomi. Di masa Orde Lama, perekonomian di Indonesia sangat memprihatinkan, dilihat dari tingkat inflasi yang tinggi. Selain itu, blokade ekonomi Belanda juga menutup perdagangan luar negeri sehingga kas negara menjadi lebih kosong. Setelah Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang berlandaskan pada teknologi pembangunan. Yang pertama ada stabilitas politik, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga ada pemerataan pembangunan. Era reformasi berdiri pada tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Pendapatan per kapita Indonesia setelah Indonesia merdeka meningkat tajam, tercatat ada 5,4% seluruh penduduk Indonesia keluar dari angka kemiskinan. Selama 74 tahun merdeka, 7 presiden telah memimpin kapal besar yang bernama Indonesia. Pasang surut perekonomian nasional telah dilalui di setiap era. Di setiap era memiliki dan melahirkan kebijakan yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi pada masa periode pertama Soekarno, Indonesia menghadapi tantangan berat, terutama dalam penataan perekonomian pasca proklamasi. Indonesia ketika itu harus menanggung hutang 1,13 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, banyak aset produktif rusak karena perang, barang-barang kebutuhan langka sehingga menyebabkan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Pemerintahan pun melakukan skenario atau penyehatan untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan penurunan nilai mata uang kertas dan penyederhanaan mata uang lewat penerbitan mata uang yang baru. Krisis ekonomi ditambah krisis politik pasca peristiwa 1 Oktober 1965 mendorong jatuhnya Soekarno. Kemudian, Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintahan dari tangan Soekarno. Memulalah era yang kita kenal dengan Orde Baru. Berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno yang penuh dengan dinamika politik, Orde Baru menginginkan situasi politik yang lebih baik. Dan pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada trilogi pembangunan. Yang pertama ada stabilitas politik, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga ada pemerataan pembangunan. Di bawah pemerintahan Soeharto, sistem ekonomi komando diganti menjadi sistem ekonomi pasar. Pintu perdagangan dan investasi mulai dibuka, subsidi pun mulai dikurangi. Naiknya harga minyak dunia yang terjadi pada dasawarsa 1970-an merupakan berkah bagi Indonesia, hingga pemerintah kala itu bisa meningkatkan pembangunan dan kualitas sektor pendidikan. Pada tahun 1997 sampai 1990, krisis Asia memicu nilai rupiah merosot hingga 500%, dari 2.300 menjadi 16.650 per dolar Amerika Serikat. Inflasi melonjak hingga mendekati 90%. Suku bunga Bank Indonesia melonjak hingga 70%, yang menyebabkan banyak kredit macet perbankan. Soeharto yang telah memerintah selama 32 tahun akhirnya menyatakan berhenti dan digantikan oleh wakilnya Baharudin Yusuf Habibie. Di bawah Habibie, sejumlah kebijakan diambil untuk memulihkan perekonomian, untuk memperbaiki kredit yang macet. Pemerintahan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau yang disebut BPPN. Dari periode yang singkat, inflasi turun dari 78% menjadi 2%. Ekonomi tumbuh hingga 2% dari tahun sebelumnya yang minus 13%. Kemudian bergeser ke pemerintahan miskin, sejumlah kebijakan dikeluarkan kepada kelompok minoritas dan miskin, serta meningkatkan pembangunan wilayah desa. Namun, upaya peningkatan di masa Gus Dur terganggu oleh gejolak politik. Gus Dur jatuh dan digantikan oleh wakilnya Megawati. Era Presiden Megawati ditandai dengan berakhirnya program reformasi ekonomi kerjasama dengan IMF. Namun, pemerintah tetap melanjutkan program reformasi dengan IMF secara mandiri.
Untuk menuntaskan stabilitas ekonomi makro, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih baik, terutama pada masa pemerintahan SBY. Pembangunan nasional diletakkan pada 4 pilar strategi: Pro, Project, Pro, dan Pro-Environment. Strategi tersebut menghasilkan berbagai capaian positif, diantaranya produk domestik bruto dari tahun 2004 sampai 2014 mencapai 10,06 triliun. Selain itu, rasio utang terhadap PDB Indo dibanding sejumlah negara G20 merupakan yang paling rendah. Pendapatan per kapita setelah Indonesia merdeka meningkat tajam. Selain itu, tercatat ada 5,45% jumlah penduduk keluar dari angka kemiskinan. Masa awal pemerintahan Jokowi jilid pertama ditandai dengan optimisme tinggi atas prospek ekonomi. Pertumbuhan ditetapkan di kisaran angka 7%. Namun, karena kondisi faktor eksternal yang tidak kondusif menyebabkan target tersebut belum tercapai. Pemerintahan Jokowi jilid pertama berusaha memperbaiki kelemahan mendasar ini dengan mulai merealisasikan konsep shareholding company, sinergi BUMN, serta mendorong lebih banyak BUMN go internasional. Laju pertumbuhan triwulan ekonomi Indonesia di tahun 2016 mencapai 3,3%, kemudian di tahun 2017 meningkat di angka 3,90%. Di tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi di angka 3,09% dan berakhir pada tahun 2019 di angka 3,06%. Indonesia pada kuartal 2020 membaik dari kuartal 2 2020 lalu yang tumbuh minus 5,32%. Meski membaik, namun pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2020 tetap minus. Postur ASN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif. Di bawah Jokowi, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat, daya saing membaik, tingkat kemiskinan untuk yang pertama kalinya turun gratis.